menjadi penyelesai bersama dengan Roh Kudus. Semua berkata, saya bersama dengan Roh Kudus. Amin. Dunia ini penuh dengan persoalan. Tidak ada satu sisi pun yang tidak ada persoalannya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, sebenarnya dimanapun kita berada, ada persoalan. Dimanapun kita berada, kita berdiri sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan mengizinkan kepada kita datang persoalan. Mengapa? Karena Tuhan mau kita menang atas persoalan. Tidak ada satu persoalan pun ditujukan Tuhan mengalahkan kita. Tidak ada satu halangan pun yang melebihi kesanggupan kita. Saudara adalah pemenang. Dan untuk itu Tuhan mau memperlengkapi saudara. Amin. Persoalan-persoalan di dunia ini membuat hidup saudara menjadi nanggung. Dalam arti kata tidak selesai. Nah, saudara, semua persoalan, kurang uang membuat proyek-proyek tidak selesai. Nah, saudara, membuat sekolah tidak selesai. Membuat kerinduan hati tidak tercapai. Kurang kekuatan, bahkan kurang kesehatan sekalipun, semua yang nanggung, yang kurang, yang gak cukup, akan membuat itu terbengkalai. Tuhan tidak mau hidup saudara terbengkalai. Tuhan tidak mau cita-cita saudara terbengkalai. Lebih daripada itu, Tuhan tidak mau rencananya dalam hidup saudara terbengkalai. Tidak dalam nama Yesus. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan mau saudara punya kuasa dari dalam. Seperti berkali-kali saya khotbahkan, it will not be outside in, but it will always be inside out. Tidak akan pernah yang luar mengatur kita kalau saudara tidak biarkan. Tetapi di dalam inilah yang mengatur keluar. Alkitab pun berkata, saudara, dari dalam ini keluar isu-isu kehidupan. Dari luar datang godaan, dari luar datang tekanan. Tapi kalau saudara tidak biarkan dia masuk ke dalam, maka dia tidak akan pernah bisa mengalahkan saudara. Haleluya. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Memang yang pertama saudara, bagi dialah yang dapat melakukan, bagi dialah memang semua kemuliaan, hormat, kuasa kembali kepada Tuhan. Amin. Tapi di sini ada dua hal yang perlu kita lakukan. Dengarkan baik-baik. Pertama, harus berdoa. Itu sebabnya saya ajak kita semuanya berdoa puasa. Haleluya. Harus berdoa. Semua kita berdoa puasa. Amin. Maka di sini dikatakan yang pertama kita doakan. Berdoa lagi bagi mereka yang menganiaya engkau, kata Alkitab. Berdoalah. Berdoalah untuk penyelesaian. Aku berseru kepada Tuhan yang menyelesaikannya bagiku. Berdoalah untuk perkara-perkara besar. Berserulah olehmu kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu. Aku akan menjawab engkau dan memberitahukan padamu perkara-perkara besar yang tidak kau ketahui. Haleluya. Saudara di sini adalah orang-orang yang berhak atas perkara-perkara besar di dalam hidupmu kalau kau berdoa. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari biar GKI menjadi gereja yang berdoa. Bukan hanya berdoa pada waktu kesusahan saja, tapi kita berdoa karena Tuhan itu adalah Bapa kita. Nomor 2 dikatakan, doakan dan pikirkan. Tuhan menuntut kita berpikir. Dan dalam buku Roma dikatakan saudara, supaya pikiran kita itu juga saudara berkembang. Amin. Tidak itu saja. Dan kemudian sambungannya dikatakan seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, ini perlu saya bawakan kepada saudara. Ada kuasa yang bekerja di dalam saudara. Dan Alkitab berkata ternyata, berarti ini nyata. Kenyataannya ada kuasa yang bekerja dalam engkau. Saya suka teman saya, saudara, seorang hamba Tuhan, menaruhkan di Instagramnya. Bapak Christopher Tapiheru menaruhkan bahwa cermin bukan hanya diperuntukkan untuk mengagumi diri kita, tetapi cermin juga diperuntukkan supaya kita tahu apa yang salah pada diri kita. Kita melihat cermin tidak selalu berkata aku hebat, aku hebat, aku hebat. Engkau tidak tahu roh apa yang ada di dalam engkau.
Tapi kalau kita introspeksi diri dan kita tahu harus berubah, harus berubah, harus berubah. Di situ kita tahu bahwa kita butuh Roh Kudus. Kita tahu kita kurang, kita tahu kita lemah, dan kita merendahkan hati. Kita butuh Yesus. Ya, saya orang berhasil, tapi semua karena Yesus. Saya bisa lebih berhasil lagi karena Yesus. Ya, sukacita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, penting sekali kita tahu apa yang bekerja dalam kita. Bagaimana saya tahu apa yang bekerja dalam saya? Sederhana. Dari buahnya. Saya ulangi sekali lagi, dari buahnya. Buahnya tidak selalu untung, buahnya tidak selalu berkat luar biasa, buahnya bisa menjadi satu kedewasaan. Buahnya bisa menjadi satu kedamaian bagi orang lain. Yang mengerti katakan amin. Buahnya bisa menjadi satu fondasi yang kuat untuk melangkah kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Banyak orang menghitung semuanya dengan berkat Tuhan. Not necessarily like that. Tidak harus seperti itu. Yang mengerti katakan amin. GKI harus memastikan bahwa hanya Roh Kudus yang bekerja di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Haleluya. Haleluya. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan kuasa yang bekerja di dalam kita itu diambil dari kata yang saudara sudah kenal. Karena ada dua kata mengenai kuasa di Alkitab, tapi sebenarnya satu itu artinya otoritas. Satu kuasa dunamis, dan satu lagi exousia. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus ini diambil dari kata dunamis. Dunamis artinya kuasa, kemampuan, memberikan mukjizat, kekuatan, kelimpahan, keajaiban. Seperti ada kuasa, ada kemampuan, ada mukjizat, kekuatan, kelimpahan, keajaiban yang bekerja di dalam engkau dan saya. Haleluya. Dunamis inilah yang membawakan lompatan dalam hidupmu. Dunamis inilah yang memampukan saudara menyelesaikan. Dia harus bekerja dalam kita. Dan kekuatan dunamis inilah yang memampukan kita untuk melayani. Mulai daripada melayani Tuhan, melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita, melayani jiwa-jiwa baik di gereja atau dimanapun Tuhan tempatkan. Dari situlah datangnya keajaiban kita. Nah, saudara lihat baik-baik. Kita sama-sama di sini, betul ya? Betul? Lihat baik-baik. Orang-orang yang berdoa, berpikir, melayani, merendahkan hati, mereka biasanya panjang umur. Satu saja saya minta. Ada Alkitab berkata, engkau sudah memulai dengan baik. Adakah engkau ingin mengakhirinya dengan daging? Tuhan menentang orang sombong. Kita yang sudah memulai dengan baik, terus merendahkan hati, terus berdoa, terus berpikir, terus lidik diri. Kuasa apa yang bekerja dalam kita? Hari ini saya bawakan ada dunamis yang bekerja dalam saudara dan saya. Haleluya. Lalu dikatakan di situ saudara, kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kuasa itu bukan tinggal saja di dalam kita. Kuasa itu bukan seperti sebuah mobil dengan cc besar yang tinggal di garasimu. Kuasa itu bukan hanya seperti sebuah mobil dengan cc besar yang hanya dihidupkan setiap hari dipanaskan. Tapi kuasa itu adalah seperti traktor dengan cc besar, kekuatan yang besar yang ditempatkan di ladang, siap untuk membajak, bahkan berjalan untuk membajak ladang supaya bisa menghasilkan buah yang luar biasa. Dan itu yang diinginkan Tuhan dari dalam saudara. Saudara bukan hanya seperti seorang Kristen yang duduk diam. Amin, haleluya, amin, haleluya. Saudara bukan orang Kristen yang hanya dipanas-panasi mesinnya pada waktu penyembahan angkat tangan kiralalalabasi karalalalabasande. Tetapi saudara adalah seperti traktor yang besar kekuatannya, yang ada pada tempatnya, dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk membajak hati jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa bisa mengeluarkan buah untuk Tuhan. Jadilah bagi semua pemimpin-pemimpin di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Haleluya. Kata bekerja di sini diambil dari bahasa Greka yaitu energeo.
Dari sinilah diambil kata energi. Minyak tetap minyak, tidak banyak gunanya. Malah membuat kita jadi bau dan licin, membuat kita tersandung dan terpleset. Tapi ketika minyak itu dibakar, berubah menjadi energi. Oh, disitulah saudara lihat pabrik-pabrik mulai jalan. Haleluya. Truk-truk besar mulai jalan. Kapal-kapal yang besar mulai jalan. Bekerja dia. Ada energi, energeo. Kuasa, dunamis yang ada dalam saudara harus bekerja. Kata energeo itu artinya apa? Bekerja, memberikan kekuatan, menjadikan kuat, menggerakkan, memberikan efek, menunjukkan. Dunamis yang ada dalam saudara harus menunjukkan saudara adalah seorang penyelesai. Sekarang ini lihat baik-baik. Sudahkah kuasa Tuhan itu menggerakkan saudara? Lihat dari buahnya. Sudahkah kuasa Tuhan menggerakkan saudara atau mengasihi lebih lagi? Sudahkah kuasa Tuhan menggerakkan saudara untuk melayani? Untuk berkorban? Ada kuasa di dalam kita. Bukan seperti yang dikatakan Yohanes. Supaya orang lain tahu. Tapi dalam hal yang berbeda. Ya, ini pun orang akan tahu. Tapi orang yang tahu pasti diberkati. Yang mengerti katakan amin. Perlu diperhatikan dari buahnya. Anda berkata, Anda berdoa. Adakah hidup Anda semakin semangat? Semakin mengasihi? Nah, itu sebabnya saudara kita harus lihat dari buahnya. Apa yang bekerja dalam kita. Dan ini berharga yang saya sampaikan pada saudara. Karena kalau kita bercermin dan kita tahu apa yang bekerja pada kita bisa segera tackle. Kalau kita tahu itu tidak benar, tackle. Langsung selesaikan. Perlu pertobatan, segera bertobat. Perlu pergerakan, segera bergerak. Perlu perbaikan, segera perbaiki. Perlu maju, segera maju dalam nama Yesus. Ya, sukacita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu menerima kuasa, yaitu dunamis. Ini lebih hebat dan lebih kuat daripada semua persoalan tekanan hidup yang kita hadapi. Apapun yang menyerang kita dari luar tidak bisa mengalahkan dunamis yang ada padamu. Karena kita berkata lebih besar yang ada padamu, di dalammu, daripada dia yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Biar dia berlari cepat dalam hidupmu, supaya ada peningkatan-peningkatan. Ikuti dia, kejar dia dengan sesungguh hati. Kejar dia dengan puasa. Haleluya. Kejar dia dalam pujian penyembahan. Terobos masuk. Atasi semua halangan-halangan. Berserah, bersandar, berpegang teguh pada iman. Percaya penuh pada firman. Haleluya. Jangan mau kalah. Tidak pernah menyerah. Kalau memang tak terkejar lagi, angkat tanganmu dan berkata pada Tuhan, Tuhan angkat saya. Gendong saya. Bawa saya dengan sayapmu itu. Pegang tangan saya dengan tangan kananmu yang membawa pada kemenangan. Maka saudara akan lihat, saya percaya ada lompatan-lompatan besar. 10 tahun ini akan menjadi 10 tahun yang luar biasa bagi gereja kemenangan di Indonesia. Yang sukacita katakan amin. Saudara kasih dalam nama Yesus. Kapankah kita menerima dunamis? Kapan kita menerima kuasa? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima dunamis, perkataan yang sama, kata yang sama dalam bahasa Greka. Dunamis, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dunamis datang kalau Roh Kudus turun atasmu. Kalau Roh Kudus turun, kata turun di sini diambil dari kata aslinya yaitu eperchomai. Eperchomai artinya datang, muncul, turun, menyerbu, mempengaruhi. Oh, haleluya. Saya berdoa tadi, saya katakan daripada persoalan yang menyerbu aku ya Tuhan, mari turun, mari eperchomai, serbu aku di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya suka ayat itu dan berkata kalau musuh datang menyerang, maka Roh Kudus akan datang menyerbu dengan tiba-tiba. Oh, Roh Kudus bisa datang menyerbu. Dalam buku Ayub kita lihat setan bisa datang menyerbu. Tapi kita tahu dari firman Tuhan, Roh Kudus lebih cepat lagi. Roh Kudus lebih kuat lagi. Roh Kudus bisa datang. Eperchomai. Eperchomai artinya dia datang.
Dia turun, dia menyerbu, dia memenuhi, dan dia mempengaruhi. Roh Kudus dapat mempengaruhi seseorang. Dan dia mempengaruhi dalam arti kata positif agar dia menjadi pemenang. Roh Kudus dapat bekerja dalam seseorang dan membawakan dunamis dalamnya. Orang yang ada dalam pengaruh Roh Kudus pasti menerima dunamis. Pasti menerima kuasa. Belum ada orang yang penuh Roh Kudus bertambah buruk hidupnya. Kecuali dia adalah jenis Kristen kakak tua. Saudara tahu jenis Kristen kakak tua? Ada orang-orang di dunia ini seperti kakak tua, jago meniru. Nah, saya mau ingatkan pada saudara bahwa yang namanya meniru itu pasti setan. Kakak tua bisa meniru semua. Bahasa roh kah dia? Bahasa roh seperti burung kakak tua. Kita tidak demikian. Saya ulangi sekali lagi, tidak demikian dalam nama Yesus. Setiap kali kita berbahasa roh, hati ini memperkatakan rahasia dengan Bapa Sorgawi. Terkoneksi dengan hati Bapa Sorgawi. Kalau kau hanya berbahasa roh dan tidak ada jadi apa-apa padamu, mari bercermin lagi. Saya ulangi sekali lagi, mari bercermin lagi. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, tanda daripada Roh Kudus memenuhi seorang. Alkitab dengan jelas berkata, ia berkata-kata dalam bahasa roh, Kisah 2 ayat 4. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa roh adalah bahasa yang diberikan Tuhan kepadamu untuk diucapkan. Terkadang kau tidak mengerti, tetapi ada orang lain, ada pribadi lain yang mendengarnya dan mereka mengerti dan hatinya tergugah karena itu. Saya ulangi sekali lagi, bahasa ditujukan untuk berkomunikasi. Dengan bahasa engkau menyampaikan isi hatimu dan dengan bahasa engkau menggugah seseorang yang lain. Kata I love you banyak menggugah kata orang lain. Tapi kalau engkau tidak mengerti, engkau berkata I love you dan orang ini sama sekali tidak tahu bahasa Inggris. Engkau berkata ik lebedih. Orang Karo langsung berkata kai kine. Orang Batak berkata habiado. Lakuangka kata orang Karo. Gak ngerti aku. Apa itu? Ich lebedih dalam bahasa Jerman artinya I love you. Tapi karena kau tidak mengerti, hatimu tidak tergugah, malah bingung. Itu sebabnya banyak yang mengkritik bahasa roh. Kenapa? Karena dia tidak mengerti. Tapi ada kabar baik, dengarkan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan. Ketika Anda berbahasa roh, ada pribadi yang mengerti. Anda berbahasa karena ada sesuatu di hati saudara yang mau saudara sampaikan. Betul? Dan bahasa itulah yang menyampaikannya kepada hati orang yang mendengarkannya. Hari ini saya berbahasa kepada saudara menyampaikan firman. Dan firman bisa mengena pada hatimu. Karena aku berbahasa sesuatu yang mengerti. Yang kau mengerti. Dalam hal ini saya percaya Roh Kudus sedang berkata-kata melalui saya kepada saudara melalui bahasa Indonesia. Ataukah saudara ketika saudara berbahasa roh satu bahasa yang orang dunia tidak mengerti. Kurialaba shandaralaba kirabayaso. Dari dalam hati. Ditujukan supaya setan pun tidak mengerti. Tapi ada satu pribadi yang mengerti. Dalam buku Roma dikatakan sebab roh berseru kepada Bapa dalam keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Tidak terkatakan oleh manusia. Hanya roh yang sanggup berkata yandaralabakuriyatta karalalabasanda. Dan Bapa yang menyelidiki hati mengerti maksud roh itu. Haleluya. Itu sebabnya ketika saudara angkat tangan dan saudara mulai berbahasa roh, bahasa roh ditujukan untuk menjamah satu hati daripada seseorang pribadi. Dan yang paling banyak dijamah oleh bahasa roh bukan Anda. Karena jelas Paulus berkata bahwa bahasa roh tidak dipergunakan untuk membangun jemaat. Yang mengerti katakan amin. Karena mereka gak ngerti. Tapi ada satu yang mengerti. Satu yang tergugah. Satu yang kena ke hatinya. Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawi.
Do you have a problem? Engkau punya masalah. Jangan ganggu orang Kristen kalau mereka punya masalah. Kau tekan orang Kristen, kau bawa masalah sama orang Kristen, mereka akan mengadu kepada Bapaknya. Bagaimana cara kau mengadu supaya dapat dunamis yang membawa energio? Kirabaya sataralaba kuriandara lalabasandi. Oh yalalabase karalalabasadara lalalabasandu. Hati ini bercerita. Tidak ada yang mengerti. Tapi ada satu pribadi yang mengerti. Dan untuk itulah bahasa itu ada. Yaitu untuk Bapa Sorgawi. Dan dia selidiki hati ini. Itu sebabnya dikatakan ketika kau bahasa roh, kau membangun dirimu sendiri. Kenapa? Karena ada dunamis yang dialirkan oleh Bapa. Menjawab hatimu. Memberikan energio. Ada kekuatan. Untuk apa? Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Come on. Haleluya. Haleluya. Bahasa roh yang benar adalah bukti bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan Alkitab berkata bila Allah ada di pihak kita, tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Roma 8 ayat 31. Mau memiliki jalan keluar dan penyelesaian dalam hidupnya, selalu penuh dengan Roh Kudus. Selalu dituntun. Selalu mengalami eperkomai. Selalu mengalami pengaruh, kepenuhan, turunnya Roh Kudus dalam dirinya. Selalu berbahasa roh, glosolalia. Haleluya. Haleluya. Semakin banyak kita berbahasa roh, semakin luber kekuatan Tuhan mengalir kepada kita. Lihat Rasul Paulus yang berkata, banyak masalahku. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Sering di penjara. Lebih banyak berjeri lelah. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami kapal karam. Dan seterusnya. Gak sampai hati pun saya membacanya. Tapi dia juga berkata begini. Tetapi harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan daripada diri kami. Dan disambungnya, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Luar biasa. Karena dalam 1 Korintus 14 ayat 18 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semuanya. Jadi ditujukan agar kita bisa terkoneksi langsung kepada Bapa Sorgawi dalam satu bahasa yang hanya hatimu dan hati Bapa yang mengerti. Bahkan pikiranmu pun tidak mengerti. Tapi ketika kita bahasa roh, hati ini damai. Ketika kita bahasa roh, hati ini dinyalakan. Ketika kita bahasa roh, hati ini dipulihkan. Ketika kita bahasa roh, hati ini disanggupkan kembali. Ketika kita bahasa roh, hati ini ditopang. Ketika kita bahasa roh, hati ini disembuhkan. Betul? Betul? Maka hari ini engkau bahasa roh bukan lagi karena hari Pentakosta. Engkau bahasa roh bukan takut nanti masalah datang. Dan engkau juga tidak berbahasa roh karena nanti takut dihina orang. Bukan demikian lagi hidupmu. Tapi saudara mengerti, itu bahasa dibuat. Diberikan Tuhan pada kita agar hatimu bisa bicara kepada Bapamu. Agar Bapamu bisa membela engkau. Come on. Jadilah gereja yang bertumbuh. I love you all. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Yang diberkati hari ini katakan saya ya Tuhan. Yang mau lebih dekat pada Tuhan, yang mau mengejar Roh Kudus, boleh katakan haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.